Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kembali kita dipertemukan bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, dan tak lupa salawat juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana yang sudah diumumkan, tema di malam hari ini membahas tentang beberapa dosa yang terkadang tidak sadar kita lakukan. Rupanya dosa ini sehebat apapun orang menyembunyikan di dunia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha menyingkap segalanya. Dosa-dosa apa itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mempelajari nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Sittir. Kalimat As-Sittir ini tidak ada dalam Quran, tapi tercantum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya was-sitra. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha malu dan juga as-sittir. Sittir itu artinya maha menutup aib-aib hambanya. Allah suka dengan sifat-sifat malu, dan Allah juga suka kalau kita juga menutup aib saudaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak syak lagi, tidak ragu lagi bahwa kalau bukan karena Allah menutup dosa-dosa kita, tentu kita tidak mungkin berjalan dengan manusia. Karena dosa yang kita lakukan ini terlampau banyak. Setiap hari kita melakukan dosa itu. Entah dosa mata, dosa telinga, dosa lisan yang paling banyak terutama, dosa kaki melangkah ke tempat-tempat yang haram. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu penyayang dan juga pengampun, bahkan maha menutup aib dosa-dosa kita. Padahal kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau, Allah bisa saja membongkar aib hamba-hambanya dan tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Mujadilah, tepatnya ayat 7, alam tara annallaha ya'lam ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik aina makan thumma yunabbiuhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan tidak ada pembicaraan rahasia di antara tiga orang kecuali dialah yang keempatnya. Tidak ada 5 orang kecuali dia yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau tidak lebih banyak daripada itu, kecuali dia bersama mereka dimanapun mereka berada.
kemudian memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka kelak pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah itu tidak lemah untuk membongkar setiap dosa yang kita lakukan. Allah Maha mampu. Bahkan Allah punya para malaikat yang mencatat segalanya. Tidak ada satupun ucapan kita kecuali dicatat oleh malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Pertanyaan pun muncul, apakah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib-aib hambanya itu karena Allah butuh dengan kita? Oh tidak, kita yang butuh dengan Allah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib hamba-hambanya? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk membongkarnya. Seolah-olah Allah berhajat dengan kita. Tidak, Allah tidak berhajat dengan kita. Karena dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahra. Allah berfirman dalam diskusi, wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang awal di antara kalian, orang-orang yang akhir di antara kalian itu kumpul di sebuah lapangan, baik dari kalangan jin atau manusianya, kemudian mereka meminta kepada Allah semuanya atas permintaan masalah yang mereka kemukakan kepada Allah, dan Allah akan berikan semuanya. Dan pemberian Allah itu seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat, maka di ujung jarum itu ada tetesan. Satu tetes itulah yang Allah berikan kepada seluruh permintaan manusia dan jin. Artinya Allah tidak berhajat dengan kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat dengan kita, lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib kita? Pertanyaannya. Maka jawabannya, ini semua adalah nikmat dan karunia Allah. Maka kita harus bersyukur punya Allah yang menutup aib-aib kita. Karena begini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa manusia dimuliakan? Kenapa antum undang saya kemari? Kenapa antum masih menghormati Pak Iqbal? Kenapa antum masih menghormati orang-orang di sekitar antum? Karena Allah masih menutup aibnya sebenarnya. Coba kalau Allah bongkar aib saya, gak mungkin antum undang saya kemari. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih menutup aib-aib kita lah, makanya kita dihormati orang. Kalau Allah mau satu aib saja dibongkar, habis manusia itu. Lihat orang yang ketangkap KPK, itu baru satu aibnya, tapi dibicarakan orang se-Indonesia. Yang tadinya dihormati dihujat oleh netizen. Itu kalau Allah mau. Jadi Allah bisa saja membongkar aib orang kan? Dan sudah terbukti satu aib dibongkar saja, tadinya dihormati akhirnya dicaci maki. Itulah nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah As-Sittir. Allah itu zat yang maha menutup aib hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya, Anda atau siapapun pasti punya dosa. Dan dosa kita itu terbagi dua. Ada dosa yang tampak dan ada dosa yang disembunyikan dalam dada. Begitulah manusia berbuat dosa.
Terkadang dosa itu kita tampakkan dan terkadang dosa itu kita sembunyikan. Adapun dosa yang tampak, Nabi SAW bersabda dalam hadis Salim ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dan Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar dari Nabi SAW. Apa kata Rasul? Kullu ummati mu'afat illal mujahirin. Setiap umatku, kata Rasul, akan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah, kecuali orang-orang yang disebut dengan al-mujahirin. Siapa mujahirin? Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapa mujahir? Maka Nabi SAW mengatakan, wa innal mujahirati an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah. Mujahir adalah seseorang yang melakukan maksiat di malam hari. Di malam hari dia maksiat, entah dia berzina, naudzubillah, entah dia masuk diskotik kemudian dia mabok-mabokan di situ, entah dia sedang menggibah, entah dia sedang melakukan kezaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup aibnya sampai di waktu subuh. Ketika dia tidur, Allah tutup aibnya sehingga tidak ada yang tahu dia maksiat di malam hari. Banyak orang yang melakukan berzina di malam hari, di siang hari ketemu dengan kawan-kawannya, tidak tahu kalau dia sudah berzina malamnya, atau sudah mabok malamnya, atau sudah menzalimi orang malamnya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu, tapi kebanyakan manusia tidak tahu karena dia sembunyikan. Kenapa manusia tidak tahu? Karena Allah tutup aibnya. Tiba-tiba di siang hari, fayaqul ya fulan amiltul barihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuh. Tiba-tiba kemudian dia menceritakan dosanya di malam hari, padahal Allah sudah tutup tuh. Tiba-tiba di siangnya dia bercerita, semalam aku berzina, semalam aku ketemu perempuan cantik, aku berzinah dengan dia, semalam aku mabok, semalam aku mukul orang. Padahal orang tidak tahu, Allah sudah tutup aibnya. Kenapa dia bongkar sendiri? Ataupun sebaliknya, mungkin di siang hari dia bermaksiat, Allah tutup sampai malam. Di malam hari cerita pula sama kawan. Kalau dia sudah maksiat di siang hari, itulah mujahir artinya. Mujahir itu orang yang menceritakan dosanya padahal sudah ditutup Allah. Contoh umpamanya dia menceritakan masa lalunya. Mungkin dia mantan preman, mantan orang tidak baik, atau kalau dia seorang perempuan mungkin mantan wanita remang-remang, pelacuran dan begitu seterusnya. Ketika dia sudah tobat, Allah tutup aibnya. Ketika kenal dengan orang, dia tidak tahu kalau dia mantan ini dan itu. Tiba-tiba berceritakan masa lalunya. Lah itu disebut mujahir artinya. Kata Nabi, semua umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir, orang yang menceritakan aibnya sendiri padahal Allah sudah tutup aibnya. Dari sini kita tahu bahwa bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Pamannya kita melakukan dosa di sebuah tempat, kemudian kita hijrah ke tempat lain. Di tempat lain orang tidak tahu kita. Harusnya itu rahmat dari Allah. Jagalah sitirnya Allah itu. Kalau Allah sudah tutup, sudah, jangan dibuka lagi. Kalau kita kenal dengan orang, orang itu tahunya kita orang baik saja. Ini hadis yang pertama. Begini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Logika ya. Kalau yang menyembunyikan dosanya saja, tapi dia melakukan dosa tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah, dia dengan Allah saja, itu bisa menghapus pahala besar. Umpamanya seorang maksiat di malam hari, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah, itu saja dosanya besar. Disebutkan dalam sebuah hadis
ayatiyanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah, akan dihadirkan beberapa kaum di hadapan Allah kelak pada hari kiamat, bihasanatin amsali jibali Tihama, dia membawa pahala seperti gunung Tihama saking besarnya, faja'alahu haba'an mansura, tapi Allah hilangkan semua pahalanya. Kenapa Allah hilangkan pahalanya? Sahabat bertanya, siflana ya Rasulullah, sifatkan siapa mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, humul qaum idza khalau bimaharimillahin tahakuha, kata Rasul. Mereka adalah kaum yang kalau sedang bersendirian mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksiat yang tidak terang-terangan, yang tahu hanya dia dengan Allah saja. Ini saja menghapuskan pahala sebesar gunung Tihama. Dan siapa yang tidak bermaksiat hari ini? Kita dengan Allah saja. Dengan adanya handphone, coba kita bisa saja melihat handphone. Di handphone itu kan macam-macam itu. Ada berita hoax, ada gambar-gambar porno, ada wanita-wanita telanjang. Hari-hari kita nonton, entah iklan yang lewat atau sengaja kemudian juga mencari-cari. Hari-hari kita menonton. Kita tidak sadar pahala kita sebesar gunung Tihama itu akan hilang. Makanya kenapa solusi para ulama mengatakan supaya pahala kita tidak hilang, kalau umpamanya satu hari 1 jam kita bermaksiat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, lakukan ibadah yang tidak ada yang tahu juga kecuali Allah, supaya balance maksudnya. Mungkin berzikir sendirian, istighfar sendirian, seperti itu solusinya. Lah ini namanya dosa yang tampak namanya. Lah dosa yang tampak, orang berzina, orang mabok, orang mencuri, kita tidak tahu. Saking rapihnya kita bermaksiat, orang tidak tahu. Lah ketika Allah sudah tutup aib kita, jangan coba-coba kita ceritakan sama orang. Nanti masuk dalam kelompok mujahir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, satu ketika, ini kisah dari kisah Israiliyat. Ya, kisah Israiliyat ini kan pelezat kisah namanya ya. Kita tidak bisa mendustakan dan kita tidak bisa membenarkan. Karena kita sudah punya Quran dan Sunnah. Tapi untuk diambil ibrah, maka kita ceritakan saja. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya At-Tawwabin, orang-orang yang bertobat. Jadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah terjadi paceklik hebat. Tidak turun hujan lama berkepanjangan sampai negeri kering kelontang, tidak ada air. Banyak kemudian hewan yang mati dan tumbuh-tumbuhan mati. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajak kaumnya untuk melakukan istisqa, minta hujan. Setelah Nabi Musa pun kemudian berdoa kepada Allah dengan Bani Israel, ternyata tidak ada tanda-tanda awan itu menghitam dan menghujan, malah makin terang awannya. Nabi Musa ini kan dikenal kalimur rahman, nabi yang bisa berdialog dengan Allah secara langsung tanpa penerjemah. Jadi Musa alaihi salatu wassalam mencoba berdialog dengan Allah. Kenapa doa dia istisqa itu tidak dikabulkan? Tapi Allah mengatakan, ya Musa, inna fikum rajulun asallaha arba'ina sanatan. Karena di tengah-tengah orang yang sedang istisqa itu ada seorang laki-laki yang bermaksiat selama 40 tahun dan tidak bertobat. Kalau engkau ingin mendapatkan karunia hujan, keluarkan orang itu dalam jamaah. Kemudian Musa mengatakan, ya Rabb, sebutkan namanya, saya akan usir orang itu. Tapi Allah mengatakan tidak. Katakan saja secara umum. Lihat bagaimana Allah menutup aibnya. Maka Musa pun kemudian berpidato di tengah-tengah Bani Israel dan mengatakan, man minkum asallaha arba'ina sanatan fakhruj fi hadzal makan. Siapa di antara kalian yang pernah bermaksiat selama 40 tahun dan tidak bertobat, keluar dari tempat ini, tanpa menyebut nama, karena Allah tidak memberitahu. Rupanya dari sekian ribu Bani Israel itu yang numpuk di lapangan itu, rupanya ada yang merasa
Dengan malu-malunya dia tutup dengan serbannya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, selama 40 tahun aku melakukan maksiat, kau tutup aibku. Apakah hari ini kau akan bongkar aibku? Maka dia mengatakan, tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu ya Rabb. Ketika dia mengucapkan tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu, langit menjadi gelap. Kemudian tiba-tiba hujan turun. Luar biasa. Nabi Musa tambah heran kan gitu. Kan belum ada yang keluar dari kaum itu. Kenapa turun hujan? Jadi Musa mengatakan kepada Allah, ya Rabb, bukankah orang yang kau maksud belum keluar dari tempat ini? Kenapa kau hujan? Maka Allah mengatakan, ya Musa, dia sudah bertobat kepada Allah. Kemudian Musa makin penasaran mengatakan, ya Rabb, tunjukkan siapa dia, yang mana orangnya. Maka Allah mengatakan, ya Musa, 40 tahun dia bermaksiat, ku tutup aibnya. Sekarang dia sudah bertobat, mau kau bongkar aibnya? Oh tidak. Waktu maksiat saja ku tutup aibnya. Sekarang dia sudah bertobat, masa ku bongkar aibnya? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sittir, Maha penutup aib. Bersyukur kepada Allah, kita punya Tuhan yang Rahim, yang Ghafur, yang sittir gitu. Ini kalau cerita tentang dosa yang dilakukan secara terang-terangan, artinya dosa badan. Sekarang kita masuk kepada dosa yang kedua, dosa hati. Nabi SAW pernah ditanya, Rasul, apa sih definisi dosa itu? Maka Rasul mengatakan, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kata Rasul, dosa itu sesuatu yang kau sembunyikan dalam dadamu, dan kalau tampak kepada manusia kau tidak suka. Itulah dosa. Jadi dosa itu sesuatu yang kita sembunyikan dalam dada, yang kalau manusia tahu pasti kita tidak suka. Makanya kalau seorang itu sudah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, pamannya antum selingkuh, naudzubillah, ya, pasti antum makan diam-diam aja dari istri antum kan? Karena kalau tahu istri pasti antum tidak suka, pasti ribut berat kan gitu. Disembunyikan, kalau bisa nggak ada yang tahu. Itulah dosa, sesuatu yang disembunyikan. Coba Anda bisa bayangkan, kalau seandainya saya ini tidak suka dengan Pak Iqbal, saya dendam dengan dia, saya hasad dengan dia. Kemudian saya jumpa dengan Pak Iqbal dengan senyum. Pak Iqbal nggak tahu kalau saya ini tidak suka kan? Pertanyaannya, siapa yang menutup aib kita ini? Yang toh kita bisa senyum kalau ketemu kan? Padahal saya dendam sama dia tuh. Yang menutup itu Allah. Coba bayangkan kalau setiap hati kita diketahui orang. Bisa dibayangkan, mungkin orang bisa bertengkar tuh. Kau senyum-senyum depanku, ku tahu hatimu kau gak suka dengan aku, kan gitu ya. Tapi Allah tutup lo aib itu. Luar biasa, Allah itu sitirun, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada satu sifat yang sangat bagus tadi. Sebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, seorang sahabat pencatat hadis. Abdullah ibnu Amr ibn As itu pencatat hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah kan hafalan, kalau Abdullah ibn Amr ibn As ini catatan. Makanya Abu Hurairah mengatakan, tidak ada yang bisa menyaingiku dalam hafalan terbanyak dari hadis Nabi kecuali Abdullah ibn Amr ibn As, karena aku menghafal, dia mencatat. Dan dia termasuk Abadilah. Abadilah itu sahabat yang diawali dengan nama Abdullah, dan itu ada 4. Di masanya menjadi rujukan fatwa para sahabat: Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibn Zubair, dan Abdullah ibn Amr ibn As. Itu disebut 4 Abadilah namanya. Semua fatwa tertuju kepada dia. Lah Abdullah ibn Amr bin As ini menceritakan dari Nabi SAW, Rasul, ayyun nas afdal, Rasul, manusia yang paling afdal itu siapa? Orang ini, Abdullah ibn Amr ibn As bertanya, Rasul, orang yang paling afdal itu siapa? Yang paling utama itu siapa?
Maka Rasul mengatakan kullu mahmumil qalbi sudukul lisan. Orang yang paling mulia, orang yang paling afdal kata Rasul adalah semua orang yang hatinya betul-betul bersih dan lisan ucapannya yang keluar betul-betul kebenaran. Kemudian sahabat ini bertanya, Rasul, kalau sadukul lisan, kalau ngomong jujur, ngomong benar itu semua orang sudah tahu. Lalu yang dimaksud mahmumul qalbi, bersihnya hati itu apa? Maka Nabi SAW, huwa taqi annaki la isma fihi wala baghi wala ghillin wal hasad. Kata Nabi SAW, mahmumul qalbi adalah hatinya orang yang bertakwa, hatinya orang bersih, hatinya yang tidak ada kedurhakaan, hatinya betul-betul tidak ada kedengkian dan tidak ada hasad. Ikhwan, ya. Tadi kita katakan bahwa dosa ada dua, ada yang sifatnya terang-terangan dilakukan lisan, mata, telinga, kaki gitu ya. Tapi ada dosa yang tersembunyi dalam dada kita ini. Hasad, dengki, dendam, itu kan dosa-dosa hati namanya. Allah tutup loh aib kita ini. Sehingga kita hasad sama orang, orang itu tidak tahu kalau kita hasad dengan dia. Kita dengki dengan orang, orang tidak tahu kita sedang dengki dengan dia. Kita dendam dengan orang, orang yang didendami tidak tahu kalau kita dendam dengan dia kan? Sehingga tidak timbul kemudian percekcokan. Tetapi ingat ikhwan, dosa-dosa yang tersembunyi ini satu waktu bisa disingkap oleh Allah, dan itu ada di 3 tempat. Ingat ya, dosa-dosa hati itu bisa tampak kepada manusia. Kapan itu? Di 3 tempat. Pertama, ketika seseorang marah. Ketika seseorang marah, biasanya orang marah itu akan meluapkan isi hatinya, ikhwan. Orang marah itu kadang-kadang yang ketika dia santai tidak marah, dia bisa menahan hati. Tapi kalau sedang marah, semua isi hatinya keluar. Inilah dosa-dosa hati akan tampak itu ketika seseorang emosi. Karena marah itu dari setan. Dan setan itu tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air, maka berwudulah kata Rasul. Solusi marah, berwudu. Dalam riwayat, kalau marahnya berdiri, duduk. Kalau marahnya duduk, berbaring. Kalau marah juga berbaring, pindah tempat. Kalau pindah tempat masih marah, wudu. Kalau wudu masih marah, sholat. Kalau sholat masih marah, dasar pemarah kau ini. Memang gak bisa. Memang itu udah watak itu. Jadi ada solusi-solusi syariat di sini. Makanya hati-hati kalau lagi marah itu jangan sampai mengemukakan isi hatinya. Makanya di antara ciri orang yang bertakwa adalah al-kadhiminal ghaid. Orang yang menyembunyikan kemarahan. Ustaz, kalau tidak dikeluarkan kayak orang Arab nanti setruk Ustaz. Nah, itu solusi Quran. Kata siapa kalau menyembunyikan marah nanti jadi penyakit. Ini solusi Quran. Jadi kalau kita marah, kita sembunyikan seolah-olah kita tidak sedang marah. Wal afina anin nas, kata Allah. Setelah itu maafkan manusia. Setelah itu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang berbuat baik. Itu 3 sifat yang indah bagi seorang mukmin. Sembunyikan marah, maafkan orang yang kita membuat jengkel dan marah, berbuat baik, kasih hadiah dia. Kan enak tuh kalau punya kawan kayak gitu tuh. Ya. Makanya ada kisah Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib, cicit dari Nabi, atau julukannya dikenal Zainul Abidin. Zainul Abidin ini punya budak. Kata Zainul Abidin kepada budaknya, ambilkan air panas. Mungkin mau ngopi lah bahasa kitanya ya. Maka diambilkan oleh sang budak ini air panas. Rupanya ketika hendak menyuguhkan kepada Zainul Abidin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib ini, tersandung kakinya. Akhirnya gelasnya loncat, tiba-tiba mengenai badannya. Bayangkan air panas tuh.
Air panas mengenai badannya. Kalau antum sebagai majikan digitukan sama pembantu, marah tidak itu? Ya marah, nggak becus ini orang ini. Tapi sebelum Zainal Abidin marah, pembantunya baca ayat. Ya Imam, bukankah Allah berfirman di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh, dia menyembunyikan marah. Tidak jadi marah dia, disembunyikan kemarahannya. Kemudian dia mengatakan, bukankah ya Imam ayat selanjutnya wal afina anin nas, dia harus memaafkan manusia. Langsung kata Zainal Abidin, ya sudah kalau gitu saya maafkan. Ya Imam, ada lagi yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka dengan orang yang berbuat. Oh kalau gitu kemerdekakan kamu sana pergi. Enak kali kalau punya kayak. Tapi kalau antum dibacakan ayat ini nggak peduli, marah ya marah kan. Kan kita ya. Subhanallah kan. Nggak ngerti maknanya juga. Ngapain gua sudah salah gua baca-baca ayat pula katanya. Kok lagi nguruki aku katanya. Nah ini salah satu contoh. Jadi dosa-dosa hati itu bisa tersingkap yang pertama saat marah. Ya. Kemudian yang kedua saat bermuamalah. Umpamanya Anda dagang, bersyirikat 1, 2, 3 orang dalam satu usaha, itu nanti kelihatan tuh akhlaknya itu. Awalnya saja semangat usaha, setelah kemudian masing-masing ngasih modal, usaha pun jalan, di tengah jalan ada masalah, mulai di situ musuhan. Nampak tuh saling menjelek satu dengan yang lainnya. Atau ketika safar, makanya safar bahasa Arab, kenapa disebut safar orang yang safar itu? Karena yusfir itu menampakkan tabiat. Orang safar itu menampakkan tabiat. Mungkin ketika tidak safar dia bisa nampak baik gitu, pencitraan depan kita. Diajak safar nampak bakhilnya, nampak tidak kasihannya. Boleh jadi mungkin dia menjauh dari kita. Makanya orang safar itu menampakkan tabiat orang itu. Karena orang safar itu lelah. Lelah itulah yang menjadikan terkadang kita tidak sabar. Ya. Kemudian yang ketiga, tentu kelak di akhirat. Di dunia boleh jadi isi hati kita ini tidak dibongkar atau tidak terbongkar di hadapan manusia karena Allah tutup. Allah tutup tuh. Sehingga dengki kita, hasad kita, dendam kita kepada orang itu orang tidak tahu. Tapi bukan berarti kemudian pada hari kiamat manusia tidak tahu. Tidak, semua akan terbongkar di hadapan manusia. Ini yang kita takutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa ketika Allah menutup aib kita ini nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Coba bayangkan, badan kita ini kan penuh dengan macam-macam hal-hal yang menjijikkan. Ludah, dahak, ingus, kotoran dalamnya. Allah tutupi. Yang nampaknya badan bersih kan? Siapa yang menutupi dahak kita, kotoran kita, kencing kita, semuanya coba? Allah tutup. Badan kita saja Allah buat cantik itu di hadapan manusia. Coba kalau seandainya Allah tampakkan antum meler aja terus nggak kena. Tampakkan itu aja dijijik kita nengoknya. Tapi Allah tutup loh. Ini kan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Allah berikan penyakit kepada kita. Saudara kita juga diberikan penyakit yang sama. Tapi Allah berikan kesehatan kepada kita, si fulan pula mati. Padahal penyakitnya sama. Siapa yang menutup itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Allah Subhanahu wa taala menutup kebiasaan buruk kita. Seperti tadi dosa-dosa yang tidak terang-terangan Allah tutup. Bahkan yang lebih hebat lagi, Allah tutup pendengaran kita dari suara-suara yang menakutkan. Coba bayangkan kalau Allah tampakkan jin di depan kita, setan di depan kita, bersuara di depan kita. Apakah ketakutan kita? Tapi Allah tutup semuanya. Lah itu namanya sitir. Allah itu zat yang maha menutup. Tapi yang jelas ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bukan berarti kita merasa tenang. Allah sudah menutup aib kita. Nggak mungkin orang tahu. Ya, orang korupsi kemudian main cantik, nggak mungkin orang tahu. Dan betul-betul orang tidak tahu.
Bukan berarti kemudian ketika Allah menutup aib kita, kita merasa tertipu dengan sifat Allah as-sittir. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalim. Jangan kau kira Allah itu lalai dari orang-orang yang melakukan kezaliman. Tidak, Allah tidak akan lalai. Walaupun Allah tutup di satu sisi, tapi di sisi lain Allah tidak lalai dari kezaliman kita. Dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dosa-dosa yang harus kita takuti. Yang kelak pada hari kiamat, kalaupun di dunia Allah tutup, pasti Allah akan bongkar dosa-dosa itu. Dosa-dosa apa saja? Mukadimahnya panjang, maka isinya harus lebih panjang lagi. Jadi antum harus sabar. Gitu. Ini baru mukadimah. Iya, yang pertama, al-mutakabbir, orang yang sombong. Di dunia banyak orang yang sombong. Dulu ada seorang ulama namanya Malik ibn Dinar. Malik ibnu Dinar. Ketika dia sedang duduk, lewatlah wali Basra, gubernur Basra. Sekaligus dia panglima perang. Jalan dengan membusungkan dada. Jadi kata sang alim Malik ibn Dinar ini mengatakan, ya fulan, jangan kau berjalan seperti itu, karena jalanmu itu jalan penduduk neraka. Karena dia musungkan dada, mentang-mentang gubernur dan panglima perang. Tiba-tiba berhentilah kemudian gubernur Basra ini. Ketika melirik, dia tidak kenal siapa di depannya. Ada seorang ulama Malik ibn Dinar. Tiba-tiba dia mengatakan, ala ta'rifuni. Enak saja kau ngomong gitu. Kau enggak kenal aku, katanya. Ini ciri-ciri sombong. Kau enggak kenal aku ya? Ini nih. Hati-hati, antum jangan suka mengucapkan kalimat. Dia enggak tahu saya aja itu. Itu sombong. Ala ta'rifuni. Kau tak tahu aku, katanya. Apa kata Malik ibn Dinar? Karena dia seorang ulama, tenang saja dia menghadapi penguasa. Dia mengatakan, bal a'rifuka haqqal ma'rifah. Bahkan aku mengenal kamu lebih daripada kau mengenal dirimu sendiri, katanya. Oh, begitu ya. Kalau begitu siapa saya? Dikiranya mungkin Malik ibn Dinar itu akan mengatakan, kau ini adalah gubernur Basra, kau ini panglima perang, kau ini begitu. Rupanya bukan itu jawabannya. Kata Malik ibn Dinar, engkau itu manusia yang keluar dari dua lubang najis. Lubang najis, satu dari kemaluan laki-laki dan satu dari kemaluan perempuan. Kau ini keluar dari lubang najis, katanya. Dan di dalam perutmu ini penuh dengan najis. Dan kalau engkau mati jadi bangkai, tidak ada manusia yang mendekati kamu. Berani antum ngomong sama Pak Jokowi ngomong gitu. Sama penguasa gitu. Kalau nasihat itu langsung terang-terangan kan gitu kan. Enggak berani lah Ustaz. Pak Jokowi kan presiden, kita rakyat kan itu. Makanya Rasul mengatakan apa? Afdhalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seafdol-afdolnya jihad adalah menyampaikan kebenaran di depan pemimpin yang tidak baik. Karena risikonya besar kan. Begitu para ulama dulu. Mereka kalau jadi ulama betul-betul menasihati penguasa kan. Nah, kalau sekarang tidaklah, ngikut penguasa. Makanya ada istilah ulama itu, ada istilah ulama umat. Ada namanya ulama sultan kan itu. Ada namanya ulama umat. Ulama umat itu pokoknya umat seneng, itulah yang disampaikan. Kalau ulama sultan, apa yang dikehendaki penguasa, itulah yang disampaikan. Harusnya menjadilah ulama Allah Azza wa Jalla, ulama-ulama Allah, sampaikan kebenaran. Ya. Ini sebuah permisalan, ya, bagaimana Malik ibn Dinar ini berani kepada penguasa gitu ya. Tetapi subhanallah, ucapan Malik ibn Dinar karena keluar dari hati yang ikhlas. Sadar ini wali Basra ini dan mengatakan, al-an araftu nafsi, sekarang aku tahu siapa aku, katanya. Coba kan enak ya, kalau penguasa dinasihati langsung nerima itu enak kan.
Yang ada enggak, antum dibuatkan pasal karet antum. Tangkap itu katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sombong ini di dunia Anda bisa sombong, tapi di akhirat kesombongan itu akan ditampakkan oleh Allah dengan cara apa? Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsala dzar. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang sombong di dunia itu, maka mereka akan dikumpulkan dan akan dibentuk manusia yang sangat kecil sekali seperti semut di tengah-tengah orang banyak yang besar-besar itu. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsala dzar fi suratir rijal yaghshahumudz dhul min kulli makan yusaquna ila sijni fi jahannam. Jadi orang yang sombong di dunia kan dia merasa besar tuh, maka di akhirat badannya jadi kecil seperti semut, tersiok-siok dia jalannya karena takut diinjak orang. Gambarannya seperti ini, Pak. Ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat itu, maka manusia ketika dibangkitkan itu tidak tahu arah tujuan, sehingga mereka lari ke sana, lari ke sini, tidak ada tujuan sama sekali. Sampai-sampai Allah katakan dalam Quran itu, ya yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yubni. Ingat pada hari itu kita lari dari istri dan anak kita, padahal ketika di dunia kan kita pengen kumpul, tapi dia lari dari kita. Pada di dunia pasti istri mendekat, anak mendekat, orang tua mendekat. Kenapa pada hari itu semua lari? Gini ikhwan, ketika kita di dunia ini boleh jadi mungkin kita kurang hak kepada istri kita, atau istri kita kurang hak kepada kita, atau anak kurang hak kepada orang tua, atau orang tua kurang haknya kepada anak, tidak mendidiknya. Jadi nanti pada hari kiamat mereka lari itu takut dituntut haknya. Ya. Kalau mereka mendekat, maka mereka masing-masing diambil pahalanya. Lihat bagaimana dahsyatnya itu ketika hari dibangkitkan itu. Baru setelah itu ada panggilan di tengah-tengah padang mahsyar. Baru manusia itu tertib ke arah situ. Lah ketika entah berapa jauhnya untuk datang ke panggilan itu, disitulah aib-aib manusia tampakkan. Di mana orang yang sombong dikecilkan badannya. Bayangkan sombong itu, ya. Dan sombong itu sifatnya iblis. Ini yang pertama, singkat-singkat saja. Yang kedua, orang munafik. Orang munafik itu di dunia boleh saja dia menampakkan kebaikan dalam lisannya, menyembunyikan keburukan dalam hatinya. Maka disebut munafik itu diambil dari kata nafak. Dalam bahasa Arab nafak itu semacam gorong-gorong bahasa kitanya, gorong-gorong bulat itu. Ya, jadi kalau air itu ditumpahkan di sini keluar di sana. Nah, itulah nafak namanya. Jadi orang munafik itu masuk Islam dengan lisannya, keluar dari Islam dari hatinya. Maka disebut munafik, diambil kufri, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Ada sebuah hadis dari Sofwan ibn Muhriz, dia mengatakan, berkata seseorang kepada Ibni Umar radhiyallahu anhu, bagaimana engkau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang sangat menakutkan pada hari kiamat dan menyenangkan bagi kaum muslimin pada hari kiamat. Kemudian Ibnu Umar menceritakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, yudnal mu'min yaumal qiyamati min rabbih azza wa jal hatta yad'a alaihi kanafahu fayuqarriruhu bidhunubihi fayaqulu hal ta'rifu kadha hal ta'rifu dhanba kadha hal ta'rifu dhanba kadha qala na'am ya rab a'rifuhu qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yawm fayu'ta sahifata hasanatihi
Jadi orang-orang yang beriman, dan ini nikmat ikhwan, orang-orang yang beriman itu pada hari kiamat akan dipanggil di hadapan Allah, kemudian akan ditutup tabirnya, karena kan di hadapan orang ramai masalahnya kan, di padang mahsyar kan semua kumpul di situ ya. Dan kita akan dihisab satu-satu loh ya, akan diadili satu-satu. Cuman kalau kita bertanya, orang yang pertama hidup Adam sampai orang terakhir mati, berapa banyak itu jumlah yang ada di padang mahsyar itu? Kok satu-satu dipanggil oleh Allah? Adalah sesuatu mampu, dan innallaha sari'ul hisab, dan Allah itu paling cepat hisabnya. Walaupun sebanyak itu Allah mampu. Tabirnya sehingga orang tidak tahu, karena tertutup tabir Allah. Di balik tabir itu Allah berbincang. Bukankah engkau sudah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini di dunia? Kemudian dibentangkan catatannya. Dia mengatakan, ya Rabb, betul, itu saya, itu saya, itu saya, dan begitu seterusnya. Dia mengakui semua dosa yang dilakukannya, dia akui. Inilah yang disebut dengan hisaban yasirah, hisab yang mudah. Di mana hisab yang mudah itu definisinya adalah hisab yang tidak ada perbantahan antara Allah dan yang dihisab. Dia akui semua dosanya, tidak ada yang diingkari satupun. Maka ketika dia mengakui dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya fulan qad satartuha alika fid dunya. Ingat, dosamu sudah kututup loh di dunia. Tetapi hari ini ghafartu liyakal yawm, ku ampuni dosa-dosamu. Coba alangkah enaknya orang dapat hisab yang mudah ini. Aib di dunia Allah tutupi, di akhirat pula kemudian diampuni dosanya. Tetapi apa kata Rasul? Wa ammal kuffar wal munafikun. Tapi orang-orang kafir dan munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaik, maka mereka akan dipanggil satu persatu, kemudian dihadapkan di hadapan Allah di tengah halayak manusia ramai sejak Adam sampai yang terakhir mati. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Merekalah para pendusta-pendusta Allah. Malu dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitulah orang kafir dan munafik. Maka sifat nifak ini kelak akan dibongkar aibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-mura'un. Mura'un itu orang yang ketika beribadah dia riya. Pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, pengen didengar orang. Kalau seandainya, karena begini ya, orang riya ini jangan lagi cerita akhirat, di dunia aja sudah tersiksa. Tersiksa loh batinnya orang yang riya itu sebenarnya. Kalau seandainya dia beramal soleh kemudian kurang pujian, itu tersiksa batinnya tuh. Contoh umpamanya, antum infak ke pesantren saya Jabal Uhud, kasihlah 100 juta nih Ustaz, 100 juta. Tiba-tiba kemudian tiap hari dia nengok grup, kok tak ada ucapan dari Ustaz ini, entah doa keh apa keh, kok tidak ada kan gitu. Cuman syukron jazakallah khairan saja katanya. Ya harusnya didoakan panjang-panjang lah di grup itu katanya. Tahu kayak gini nggak mungkin 100 juta, sejuta aja lah kalau ketemu kan. Orang yang ria itu dia sakit hati, dia kalau kurang pujian nyesel dia. Itu orang yang ria itu, tersiksa batinnya orang ria itu. Karena memang harapan dia bukan Allah, harapan dia pujian. Ketika pujian mengalir, bangga dia. Ketika pujian terhenti, sakit hati dia. Itu di dunia sudah tersakiti orang ria itu. Apalagi di akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan, man samma'a samma Allahu bihi, wa man yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan amalannya, maka Allah akan menyiarkan aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang beramal karena riya, maka Allah akan buka niatnya di hadapan manusia pada hari kiamat. Allah buka semuanya. Ya, makanya memang menjaga hati itu tidak mudah. Ada orang yang sudah ikhlas 20 tahun tiba-tiba riya. Mungkin antum pernah nyumbang ke tempat saya. Kemudian 20 tahun entah antum safar kemana baru pulang ke Batam. Main-mainlah ke pondok itu. Ingat pula antum yang 20 tahun, Ustaz, mana tiang yang saya sumbang dulu tuh? Tanya pula tiang masjid tuh. Oh yang ini, oh Masya Allah. Pada 20 tahun dia sudah ikhlas. Bisalah kepancing.
Atau yang sering saya contohkan dulu sama antum kan. Pamanya antum nyumbang ke masjid. Kata pengurus masjid, namanya siapa Pak? Oh, enggak usah. Tulis aja Abdullah di situ kata. Hamba Allah. Besok datang lagi. Perlu ditulis Pak namanya? Enggak usah. Sehingga berderetlah ada 10 Abdullah itu. Ya. Tiba-tiba kemudian kawannya datang ke masjid. Kata pengurus masjid, Bapak kawan yang nyumbang itu ya? Siapa? Itu Pak Iqbal. Oh, kenal saya dengan Pak Iqbal. Datanglah ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, oh rupanya Pak Iqbal ini disebut-sebut tuh sama orang masjid itu. Langsung Pak Iqbal ngomong. Siapa yang ngomong? Itu Ustaz Abu Merah. Masya Allah. Siapa lagi dekat Ustaz Abu Merah itu? Jadi ada Ustaz Soleh juga. Waktu Ustaz ngomong itu pakai mic nggak tuh? Itu namanya mulai kepancing. Itu namanya sum'ah. Itu namanya sum'ah. Sum'ah itu lezat kalau dengar. Dia kejar terus pertanyaan itu. Harusnya kan diingkari. Ah, kamu nggak ada saya nyumbang ke sana. Harus kan begitu kan? Ini nggak dikejar pertanyaan itu. Karena dia lezat. Nah, itu namanya sum'ah tuh. Kalau ria beda tipis. Pamannya dia, oh rupanya Pak Iqbal ini diam-diam suka nyumbang. Enggak ah, mana ada. Kalau gitu Pak Iqbal nggak pernah nyumbang. Jangan salah, yang Abdullah semua itu saya itu. Kepancing lagi kan gitu ya. Lah ini hati-hati nih. Kadang-kadang ada sum'ah terpancing dan ria kepancing tuh. Sudah diikhlas-ikhlasin, malah kemudian ditampak-tampakin. Lah ria ini luar biasa. Memang betul kalau kata Nabi SAW, ria itu seperti semut hitam berjalan di batu licin hitam di tengah kegelapan malam. Cemana nampak tuh semut tuh? Dah hitam, batunya hitam, malam-malam. Artinya ria itu ujug-ujug bahasanya. Tahu-tahu nempel aja. Nggak sadar, tahu-tahu ada saja. Nah, itulah kadang-kadang kita jalan di semut, kapan nih di baju, kapan dia naik, tahu-tahu di baju saja semut ini. Kapan dia naik dari bawah, tahu-tahu ada semut saja. Seperti itu ria tuh kata Nabi. Ya, halus sekali jalannya. Makanya ini penyakit yang ditakutkan oleh Nabi SAW, bahkan lebih takut daripada Dajjal kata Rasul. Kalau Dajjal itu jelas, kalau ria ini tidak jelas masalahnya. Tahu-tahu ada kan gitu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-mujahiruna bil ma'asi. Seperti tadi saya contohkan mujahir. Orang-orang mujahir sudah Allah tutup aibnya, kita ceritakan. Makanya dulu ada seorang syekh bercerita. Dia ditanya tentang seorang wanita. Ya syekh, saya sudah menikah 10 tahun dengan suami saya. Dulu saya mantan pelacur. Kemudian saya bertobat. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan suami yang baik. Akhirnya dapat suami yang saleh. Aku sudah 10 tahun menikah dengan dia. Tapi aku berat dalam hatiku kalau seandainya menyembunyikan dosa-dosa masa lalu. Kayaknya berat, kayaknya dosa gitu. Karena saya dapat suami yang saleh. Sementara ini siapa saya ini katanya. Suami tidak tahu kalau saya ini mantan pelacur. Apa kata Syekh? Jangan ceritakan. Tapi ya Syekh, macam mana saya diceritakan? Ini berat bagi saya, jangan ceritakan. Tiba-tiba Syekh ini memberi nasihat jangan diceritakan. Karena dia terus ke bawah merasa dosa. Dan dia yakin, kalaupun diceritakan sama suami saya, kan suami saya soleh kan itu. Akhirnya diceritakan. Marah suaminya. Langsung diceraikan malam itu juga. Terkadang ikhwan, kejujuran itu tidak harus dibongkar, tidak perlu. Kadang-kadang kejujuran pun harus ditutup kalau membawa madharah. Ya. Jujur itu tidak harus terbuka. Ada jujur-jujur tertentu itu yang kita harus tutupi kalau berkenaan dengan aib dan dosa. Tutupi. Ya. Karena belum tentu menjadi dampak positif. Bisa saja akhirnya seperti kisah tadi, bercerai akhirnya kan. Na'udzubillah. Ya. Kemudian juga yang kelima, al-ghudur. Ghudur itu artinya orang yang berkhianat. Diberikan amanah, dia khianat. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Indhamu li sitan admana lakumul jannah." Kata Nabi SAW, tunaikan 6 perkara untukku, niscaya ku jamin kalian masuk surga. Kemudian kata Rasul mengatakan, usduku idha hadathtum.
jujur ketika bicara. Wa aufu idza wa'adtum, dan tepatilah janji saat berjanji. Wa addu idza tumintum, dan tunaikanlah amanah ketika diberikan amanah. Sebab orang yang kemudian diberikan amanah kemudian tidak amanah, malah berkhianat dengan amanah itu. Entah dia seorang presiden, seorang menteri, entah dia mungkin seorang kiai, seorang ustaz, entah dia orang biasa. Kan semua orang itu kan kadang-kadang diberikan amanah. Ada amanah berat, ada amanah ringan. Keluarga ya amanah, harta ya amanah, jabatan kepemimpinan semua amanah. Di pundak kita ini terpikul amanah. Maka siapapun yang mengkhianati amanah itu, di dunia dia bisa bermain cantik, orang tidak tahu. Anda bisa bermain cantik di dunia, di akhirat tak bisa main cantik itu. Kata Nabi SAW, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin yaumal qiyamah, yurfa'u likulli ghadirin liwa, faqila hadza ghadaratu fulan ibni fulan." Ketika Allah mengumpulkan makhluk dari yang awal sampai yang akhir pada hari kiamat, maka Allah akan menampilkan panji-panjinya orang-orang yang berkhianat. Jadi tiba-tiba dia bawa bendera saja. Entah siapa yang ngasih bendera, tentu Allah yang ngasih bendera. Padahal dia tidak bawa bendera, tiba-tiba dia bawa bendera. Rupanya bendera itu sebagai alamat bahwa dia pengkhianat. Kemudian dikatakan kepada manusia di halayak ramai itu, inilah pengkhianatan fulan dan fulan. Ya, bayangkan. Langsung ada ciri-cirinya gitu ya. Coba kalau di dunia dosa ada ciri-cirinya tampak, entah berupa bau, entah berupa ada omongan dari langit, oh si fulan sedang berzina, si fulan sedang berdusta, si fulan sedang bergibah. Atau mungkin dalam bentuk mukanya hitam. Mungkin orang susah hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala tutupkan, tidak ada kan bekas dosa. Tidak ada bekas dosa. Paling orang nuduh-nuduh saja. Pokoknya antum pulang ke rumah kok lain baunya. Kata istri itu. Ini apa? Ini kan bau laundry, makanya nyuci kau katanya. Kalau cuci laundry ya tidak tahu ini bau siapa kan. Kan itu ya. Itulah makanya nasihat sama istri itu. Jangan suka ngelondri-londrikan baju suami, nanti tidak tahu ciri khas bajunya tuh. Tapi antum malah senang, laundrikan aja lah katanya. Biar tidak tahu kan gitu ya. Padahal dalam hadis Nabi mengatakan kepada siapa? Fatimah ketika bertengkar dengan Ali itu, apa kata Rasul kepada Fatimah? Ya Fatimah, seorang wanita tidak punya kehormatan kalau dia tidak mencium bau suaminya dalam sehari. Seorang wanita tidak punya kehormatan kalau dia tidak mencium bau suaminya dalam sehari. Artinya seorang wanita itu harus tahu karakter suaminya, kapan dia senang, kapan dia marah, termasuk bau-baunya dan begitu seterusnya kan. Bahkan dalam ilmu Google ya, antum klik aja di Google, faedah seorang wanita mencium ketiak suami. Rupanya di situ bisa mengencangkan kulit muka dan menjaga kecantikan. Coba antum desal-desalkan aja tuh sama istri antum tuh. Ya. Entah ini hoax entah apa, tapi di Google ada tuh. Ya bisa saja atau tidak kan, wallahu alam. Tapi dalam hadis Rasul memang seorang wanita harus tahu tuh bau suami itu harus tahu. Maksudnya bau di sini bukan secara hakikat, mungkin juga secara majas kan, kebiasaan, watak dan begitu seharusnya tahu kan itu. Taib. Terlalu jauh lah kita cerita. Kemudian yang nomor 6, al-ghulul. Ghulul itu artinya kalau di zaman Nabi, umpamanya habis perang, dapat harta rampasan perang. Harusnya kan dikumpulkan dulu tuh harta rampasan perang itu. Tapi ada yang kemudian dia dapat harta rampasan disembunyikan sama dia, tidak dikumpulkan. Lah itu disebut ghulul. Lah hari ini mungkin ghulul ini termasuk korupsi uang negara, itu masuk ghulul. Dalam bahasa Arab ya masuk juga ghulul itu namanya. Korupsi uang negara, dan para koruptor ini paling banyak karena
Korupsi ini kan mulai dari pangkal sampai bahasanya dari pasang surut dari atas sampai ke bawah kan begitu. Sampai ngurus KTP, ngurus paspor, ngurus perpanjangan surat, macam semua ada korupsinya di situ. Ada rasuahnya, ya kan? Dari bawah sampai ke atas loh ya. Nah itu ghulul sebenarnya. Atau yang mudah lah, pamannya antum bekerja di perusahaan. Kan ketika seseorang masuk perusahaan itu kan biasanya kan diberikan satu aturan. Ini aturan perusahaan. Kau kerja dari jam 8 sampai jam 5, gaji UMR, UMK. Tiba-tiba antum telat 1 menit. 1 menit itu disebut korupsi namanya. Tidak halal uang yang 1 menit yang antum makan itu. Tidak halal. Karena kita ini terkadang pandai menuntut tapi tidak pandai memberikan hak. Ketika kita ini lalai 1-2 menit ketika kerja, giliran gaji dikurangi, marah-marah kita. Aku udah kerja 30 hari, kenapa dikurangi? Loh, kita yang 1 menit, 2 menit kemudian lalai, kenapa tidak dibahas? Nah, kadang-kadang yang seperti yang kecil-kecil ini, kita tidak takut akan dosa. Padahal ini juga bagian daripada ghulul. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 161. Wa ma kana lin nabi an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Sesiapa yang menyelewengkan harta rampasan perang, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diambilnya. Jadi kalau dia korupsi uang negara sekian triliun, memang tidak ada yang tahu. Tapi nanti di hari kiamat dia akan gondol tuh uangnya di hadapan manusia tuh. Oh, rupanya dia yang korupsi selama ini. Nauzubillah, ya. Kemudian yang nomor 7. Yang nomor 7 adalah man angkara waladahu. Orang yang mengingkari keturunannya, mengingkari anaknya. Dan ini ada 2 bentuk. Disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, an yazniya bimra'atin fatanjabu minhu wa ya'lam anna hadha ibnahu walakin la ya'tarif bihi hatta yafdah. Hatta la yafdah. Jadi kata ulama, seseorang berzina, tiba-tiba dalam berzina ini hamil pula wanita yang dizinahinya itu. Kemudian anaknya lahir. Ini si wanita ini nuntut, ini anakmu. Dia bilang, enggak, padahal dia juga tahu itu anaknya. Tapi karena takut malu, dia ingkari itu. Itu bukan anakku, katanya. Mana buktinya kalau itu anakku? Tapi tak mau pula tes DNA. Sekarang sibuk-sibuk masalah tes DNA. Jadi ada orang yang mengingkari anak karena hasil perzinahan, atau umpamanya anak betul-betul anak dia, tapi kemudian cacat anaknya, nggak mau mengakui karena anaknya cacat. Kan banyak ayah-ayah tidak mengakui karena anak cacat, atau dia menghendaki anak laki-laki keluar anak perempuan, akhirnya nggak mengakui anaknya. Lah orang yang seperti ini juga akan dipermalukan pada hari kiamat. Ataupun orang-orang yang dia mengingkari nasab aslinya, dinasabkan kepada yang bukan aslinya. Mencuri nasab mungkin bahasanya. Dia tahu itu bukan nasab dia, tapi dia bisa beli nasab. Dia malu menyebutkan nasab bapaknya supaya nampak mulia, dia beli nasab ke sana, ke nabi atau ke siapa kan itu, dan nampak mulia nasabnya. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ayyuma imra'ati adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai'in walan yudkhilaha Allahul jannatahu wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yandur ilaihi ihtajaballahu minhu wa faddahahu ala ru'usil awwalina wal akhirin. Perempuan manapun, kata Rasul, yang menggolongkan seorang laki-laki, yang menggolongkan seorang anak pada satu kaum padahal dia bukan dari golongan mereka, maka Allah berlepas diri darinya dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa laki-laki yang mengingkari anaknya padahal ia melihatnya sebagai anak yang sah untuknya, maka Allah akan menutup diri darinya, dan kelak pada hari kiamat Allah akan permalukan dia dari orang yang awal sampai yang akhir. Jadi sini tidak perlulah kita ini kemudian beli-beli nasab.
Ya, kalau nasab kita si fulan, ya semua manusia itu mulia di hadapan Allah. Karena kemuliaan orang itu bukan karena nasab, kemuliaan orang itu karena takwa. Bahkan Allah mengatakan fala ansaba yauma idzin, pada hari kiamat nasab terputus. Jangan lagi kita. Rasul mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti. Hei Fatimah putri Muhammad, mumpung di dunia kau minta harta apapun kepadaku, aku akan beri, kata Rasul. Tapi di akhirat tidak bisa. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Kalau Fatimah tidak bisa diselamatkan Rasul, apalagi yang nasabnya jauh sampai hari ini. Itu anak sendiri, ya, anak sendiri. Tapi kalau ada orang ngasuh, tapi juga satu sisi kalau ada orang yang ngaku nasab keturunan Nabi, antum jangan ingkar. Soal dia dusta, soal benar, urusan dia dengan Allah. Ya. Tetapi kalau sampai kemudian dia berdusta, hati-hati. Karena Allah melaknat orang-orang yang menasabkan kepada yang bukan keturunannya. Taib. Kemudian yang nomor 8, orang yang mencari-cari aurat seorang muslim dengan cara ghibah, dicari-cari, dikorek-korek auratnya itu. Apalagi kalau orang sudah benci, pasti dicari kesalahannya. Apalagi masa pilkada, pilpres, ini hati-hati. Hati-hati, karena ini kan kadang-kadang ada ghibah nasional, ikhwan. Untuk ghibah nasional, gitu. Apa sih hubungan kita dengan calon pemimpin ini? Tiba-tiba kita mencari keburukannya, kemudian disebar. Seandainya dia kalah atau menang, apa untungnya? Yang ada kita membawa beban dosa yang antum share dibaca ribuan manusia, terhasut dengan ucapan kita. Coba. Na'udzubillah wa taufiq. Kerajaan itu milik Allah. Allah yang ngangkat pemimpin, Allah juga yang menjatuhkan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Allah yang berkehendak. Kalau memang Allah takdirkan tidak naik, tidak naik. Kalau takdirkan naik, naik. Kekuasaan itu amanah dari Allah. Kenapa kita sebagai netizen bahasanya sibuk pula kita yang di situ kan? Setelah dia naik, baru tahu yang dipilih itu siapa. Kadang-kadang nyesel akhirnya. Semangat awalnya bawa dosa, nyesel akhirnya. Sekarang tobatnya gimana coba? Ketika kita menghasut semua orang dengan pemberitaan, semua terhasut, dosanya semana itu tobatnya itu loh. Tobatnya itu susah karena ini dikonsumsi orang banyak masalahnya. Harusnya kan cukup berdoa. Kalaupun mau memberikan, mempromosikan, ya kebaikan dia. Ya jujur, jangan kemudian berdusta gitu ya. Karena itu mungkin terlalu tinggi gibah nasional ya. Ada gibah individu, kita menggibahi kawan kita, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita. Ingat kata Rasulullah, ya ma'syara man amana bilisani. Wahai orang yang beriman dengan lisannya. Walam yadkhulil iman qalbahu, tapi iman tidak masuk dalam hatinya. La tabtabul muslimin, jangan menggibahi orang Islam. Wala tattabi'u auratahum, jangan mencari-cari aibnya. Fa innahu man yattabi auratahum yattabi'ullahu auratahum. Siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, nanti Allah cari-cari aib kita. Dan Allah akan bongkar aib kita walaupun dalam rumah kita. Itulah dalam bahasa kaidah para ulama itu kama tadinu tudan, atau al jaza min jinsil amal. Kalau kita menggibahi orang, nanti Allah kirim orang menggibahi kita. Kalau kita mencari-cari aib orang, Allah kirim orang mencari-cari aib kita. Begitulah hukum karma berlaku di sini. Ya. Itu di dunia, di akhirat sudah jelas Allah akan bongkar. Dan yang terakhir, yang ke-9, orang yang keseringan berdusta. Orang yang suka berdusta. Ya, kadang berdusta itu sebenarnya ada dusta-dusta yang dibolehkan. Seperti dusta menjaga nyawa seorang kafir. Ada tetangga nih, satunya mukmin, satunya kafir, bertengkar. Tiba-tiba seorang kafir bawa golok mau bunuh yang muslim, kemudian masuk ke rumah kita. Karena kita melindungi sama muslim, kita bilang nggak ada masuk ke sini, itu dia pergi ke pasar. Dusta kan? Tapi dibolehkan karena menjaga nyawa seorang muslim. Ya. Atau dusta yang kedua, dalam dusta tauriyah, untuk menjaga kebenaran karena menghadapi kezaliman. Contoh pamannya Nabi Ibrahim, dia menghancurkan patung-patung, semua patung dihancurkan, yang disisain satu patung yang paling besar, palunya pula digantungkan di situ. Namrud mengatakan, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kau ya yang melakukan ini Ibrahim, menghancurkan patung-patung kami. Ibrahim tidak, dia menunjuk jempolnya ke arah patung besar itu. Bal fa'alahum hadza kabiruhum,
Yang melakukan itulah patung yang besar. Maksud Ibrahim begini, itu maksudnya jempol dia yang melakukan, tapi diarahkan ke patung. Itulah yang melakukan, itulah. Padahal Ibrahim itu maksudnya jempol dia, karena megang palu kalau tanpa jempol nggak akan kuat. Masa megang palu gini kuat? Nggak akan kuat. Mamanya digagang palu antum gini nggak akan kuat. Yang kuat itu kan ada jempolnya gini, baru kuat tuh kan. Maksud Ibrahim itu jempol saya melakukan, cuman diarahkan ke patung. Itu namanya tauriah namanya. Itu dibolehkan. Atau dusta dalam rumah tangga. Istri dadang cantik, pemain, bedaknya 1 kilo, lipstiknya tebal, cantik bang, cantik kali. Padahal ya biasa-biasa aja kan. Bahkan lebih jelek kan itu. Tapi antum memuji untuk romantis tidak masalah. Masak gak enak antum bilang kalah nasi padang lewat semuanya katanya. Ya lewat karena gak enaknya gitu maksudnya. Maksudnya dia itu ingin mengatakan supaya istri senang saja, itu tidak ada masalah. Ya, karena terkadang ikhwan, ucapan pujian suami kepada istri itu seperti sihir. Apalagi suami yang nggak pernah muji istri, sekali memuji itu kayak orang disihir. Coba aja, antum tidak pernah muji istri, sekali-kali memuji dia, antum kayak dukun jadi. Istri melomo aja, tumben-tumben ya abang muji saya. Dia pasti tersihir itu. Lah itu sihir yang dibolehkan namanya. Kata-kata romantis itu sihir yang dibolehkan, karena Rasul mengatakan wa inna minal bayani las-sihr, bahwa ketika orang bicara itu terkadang orang tersihir, kayak seorang ustaz ceramah begini kan, ada orang tersihir itu, kan gitu ya. Kata-kata itu terkadang sihir, ya, kayak orang dihipnotis gitu ya. Nah, jadi tapi kebanyakan dusta itu tercela. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan in iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra fil kadhibi hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hati-hati jangan berdusta kata Rasul, karena dusta itu membawa ke fujur, kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Ketika seseorang terus melakukan dusta, maka akan dicap di dahinya kadzdzab, kok ini memang seorang pendusta. Kata para ulama, apa maksud dicap di dahinya sebagai pendusta itu? Kata para ulama, inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, ay yakdzib yakni la yazalu yakdzib wa yastamir wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadziban, ay yuhkam alaihi bidzalik wa yusafu bihi. Artinya Allah menghukumi dia sebagai pendusta dan disifati dengan sifat pendusta. Dan ketika Allah benci karena dustanya, apa yang terjadi? Allah akan panggil Jibril. Kemudian Allah katakan kepada Jibril, Jibril, aku tidak suka dengan si Anu, kau juga harus tidak suka dengan si Anu. Maka Jibril pun menanamkan kebencian kepada orang yang dibenci Allah. Cukup sampai di sini tidak? Jibril memanggil semua para malaikat karena dia pemimpinnya, dengan mengatakan, ya malaikat Allah, innallaha yubghidu fulan fa'abghiduhu. Kata Jibril, wahai manusia, Allah sudah benci dengan si Anu karena dustanya, kalian harus ikut benci semuanya karena dia. Bayangkan, ketika dicap pendusta karena Allah benci, maka Allah akan melibatkan Jibril untuk benci kepada orang yang Allah benci. Ketika Jibril benci kepada yang Allah benci, semua malaikat ikut membencinya. Kita bisa bayangkan kalau malaikat benci dengan kita, sementara malaikat itu pencatat amal kita. Ya, makanya kenapa ketika kemudian orang-orang yang dibenci Allah akhirnya bumi pun sebenarnya menolaknya, tapi karena manusia memang tabiatnya di dunia, ya terpaksa bumi menerimanya. Nah, dari sini hindari sifat dusta. Kalau di dunia saja sudah dicap pendusta, maka di akhirat tentu akan disingkap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kedustanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir dan munafik yang mendustakan, haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Mereka lah orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara 9 dosa-dosa yang akan dibuka aibnya pada hari kiamat jika dia tidak bertobat di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, ya bagaimana biasa, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Silahkan.
membuka aib Pak. Membuka aib kita itu kan tadi kita sampaikan bahwasanya terlarang, jadi jangan sampai kita membuka aib. Iya. Nah ini kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kan kadang kita kan menemukan seperti ini Pak. Mungkin dulu kita nih mendosa, pernah melakukan contoh riba. Nah riba itu pas kita ketemu sama teman ngobrol, memotivasi bahwasanya dulu aku juga sama pernah beriba, itu gimana? Iya. Membuka aib itu boleh di beberapa tempat. Contoh umpamanya ketika di persidangan. Bagaimana hakim akan tahu masalah kalau aib tidak dibuka? Umpamanya perceraian. Hakim akan tanya, apa penyebabnya? Akhirnya kan dijawab, karena suami saya tidak pernah ngasih nafkah. Ini kan aib. Suami saya suka tukang mukul saya. Itu dibolehkan, membuka aib dan persidangan. Atau membongkar aib orang sesat supaya manusia tidak ikut dia. Ya. Jangan itu sesat itu. Sholat aja ndak aku nabi, aku malaikat Jibril gitu. Ya. Boleh menjelaskan kesesatan orang supaya manusia tidak ikut. Ataupun tadi seperti motivasi, tapi motivasi ini dikhawatirkan itu nanti ke ria. Terkadang dia suatu kebanggaan kadang-kadang menceritakan dosa itu. Takutnya ria. Ria maksudnya pengen dipuji orang karena dulunya orang jahat, kemudian orang baik dapat pujian. Itu yang kita takutkan. Kalau hanya sekedar motivasi, tapi kalau maksudnya menceritakan itu karena sayang dengan kawannya yang pelaku riba supaya sama-sama juga jangan melakukan riba. Antum ceritakan seperti itu, ya bagus karena niatnya dakwah. Tetapi jangan membongkar terlalu dalam. Ya cukup dengan bahasa global saja. Tidak usah diceritakan macam-macam. Ya saya juga dulu pernah melakukannya. Mungkin begitu bahasanya. Tidak perlu diceritakan sedetail mungkin. Dulu pernah saya ngutangi itu, namanya tangga saya itu 100 juta, dia saya suruh bayar 100 juta 500. Apa yang diceritakan bisa detail-detail? Apalagi kemudian dari A sampai Z, tidak perlu. Kalaupun menceritakan itu secara global saja. Takutnya apa? Takutnya kalau Allah takdirkan setelah kita ngasih motivasi kita pula terjerumus lagi. Kita tidak tahu kalau kita akan terjerumus kepada dosa yang sama, itu kita nggak tahu. Nah, itu saja sih sebenarnya. Wallahu a'lam. Gimana? Katanya apa dulu preman? Kata siapa? Jadi gimana coba ceritakan Bang? Apa kalau diceritakan nggak boleh? Ya diceritakan enggak, karena takut nanti ya tadi menceritakan aib itu takutnya merangsang orang atau kita terjerumus pada ria. Kalaupun diceritakan ya sekedarnya tadi, ulama mengatakan bil ijmal secara global saja. Iya memang saya dulu pernah jadi preman tapi sudah tobat, udahlah dengan cerita masa lalu. Bisa aja kita ngomong begitu. Iya, karena takut masuk dalam larangan hadis tadi. Ya kita menceritakan aib kita. Kalau nggak percaya ini tatonya, nah ditontonkan pula tatonya pula. Orang nggak tahu dulunya nggak punya tato, jadi tahu pula tato dia. Iya. Nih tengok nih suratnya nih, 17 tahun saya di Nusa Kambangan, ngapain disebutkan suratnya nih, tengok, tengok, saya di penjara nih. Nggak perlu, itu membongkar aib diri sendiri. Karena nanti kalau diceritakan kepada orang, oh baru tahu kalau dia mantan penjahat, patut dia. Nah, nanti gitu tuh, patutlah dia. Nah, nanti negatif ya kan cerita sama orang akhirnya. Jadi ibaratnya kita ini sudah ditutup aibnya, sudahlah, jangan dibongkar-bongkar lagi. Cukup Allah. Kan itu kejahatan, apa yang dibanggakan dari maksiat juga? Maksiat itu neraka tempatnya, masih dibanggakan. Kadang-kadang heran saya itu, dia menceritakan dosanya dengan bangga pula. Dosa kok dibanggakan tahu ceritanya. Wallahu a'lam. Jangankan dosa dibanggakan, kebaikan dibanggakan saja nggak boleh. Itu ujub namanya. Makanya istilah para ulama, pendosa yang setiap hari menangis karena takut dengan dosanya, itu lebih baik daripada ahli ibadah yang bangga dengan ibadahnya. Karena orang bangga dengan ibadah itu menghapuskan ibadah. Tapi pendosa yang takut dengan dosanya berarti dia ingin tobat. Tapi orang yang ujub dengan ibadahnya susah untuk bertobat. Karena dia ujub masalahnya. Wallahu a'lam. Tapi semua itu kan dibuat. Iya, semua akan dibongkar.
Walaupun sudah tobat di dunia tetap akan dibongkar. Tidak ada la yakhfa 'alaikum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua akan dibongkar. Cuman ada yang dibongkarnya itu. Kan begini ya, kalau kita melihat penjelasan para ulama itu. Umpamanya kita ini membaca catatan amal dosa kita. Sebaik-baiknya manusia pasti terjerumus kepada dosa. Enggak ada manusia yang sempurna. Walaupun dia mendapatkan, anggaplah catatannya lebih baik, lebih banyak dosanya, lebih banyak pahalanya dibandingkan dosanya, tapi tetap ada dosanya dalam catatan itu. Karena perubahan manusia nanti pada hari kiamat itu ketika membaca catatan itu. Jadi kalau umpamanya dia sedang baca catatan dia di hadapan Allah itu, mulai berubah tuh, mulai memutih, bercahaya. Kalau yang dibaca yang baik, ya, badannya membesar, kemudian berhenti ketika sampai posturnya seperti Adam. Itu kalau orang baik, ya, nampak posturnya sampai Adam saja. Berapa? 60 hasta. Tingginya 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Berarti 30 meter, lebarnya 3,5 meter kan begitu. Kalau sudah segitu sudah nggak akan besar lagi. Itu penduduk surga. Dan itu ketika baca catatan itu mengembang, membesar, cahaya bercahaya. Lah ketika dia membaca catatan keburukannya, Allah tutup dengan tabirnya sehingga ketika kemudian menghitam wajahnya orang tidak tahu. Kemudian ketika membaca catatan baiknya, Allah buka lagi tabirnya. Kemudian orang tahunya bercahaya terus. Tapi semua akan dibaca, walaupun yang sudah tobat di dunia. Tapi kalau penduduk neraka makin menghitam, membesar sampai tidak tahu seberapa besarnya. Saking besarnya gigi gerhamnya seperti gunung Uhud. Satu gigi gerham seperti gunung Uhud. Gimana dengan gigi semuanya? Itu baru giginya. Gimana mulutnya? Gimana kepalanya? Gimana badannya? Nah, itulah ketika baca catatan itu berubah, membesar. Seperti itu keterangan pernah. Allah. Kalau ini amal ini amal, jadi berbuat dosa. Amal ini kan tetap apakah terhapus? Tadi Ustaz ada menyebut terhapus ke amalan kita, amal baik kita ini. Terus kita berbuat lagi jahat. Jadi apakah ini terhapus tuh amal baik kita? Iya. Begini ya, dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa itu yang menghancurkan semua amal. Tapi ada amal juga bisa menggugurkan semua dosa. Ini ya, ada dosa yang satu saja Anda lakukan, habis tuh amalan kita. Tapi ada terbalik, dengan satu amalan balik semua amalan dia. Satu syirik dan kekufuran, dan yang kedua taubat. Kalau orang murtad, maka semua amalnya digantung. Balik ke Islam enggak kau? Kalau mati murtad enggak akan balik amalannya. Tapi kalau dia murtad, Allah balikan lagi amalannya. Makanya bahasa saya tadi, ada satu dosa yang menghabiskan semua amalnya. Salah satunya murtad. Sekali murtad, habis semua amal dia. Sekali tobat, balik lagi semua amal dia. Yang kedua, ada dosa yang dilakukan itu, dia tidak menggugurkan semua amal, hanya menggugurkan sebagian dosa saja. Contoh umpamanya orang yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya akan dikurangi 1 qirot. 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. Maksudnya anjing yang dipelihara karena hobi, bukan karena menjaga kebun, bukan karena untuk berburu, bukan karena untuk mengembala, enggak. Ya kayak melihara kucing, dirawat gitu saja. Maka setiap hari 1 qirot pahalanya dikurangi. Padahal belum tentu satu hari dapat 1 qirot pahalanya sebesar gunung Uhud itu. Nah, berarti itu kan ada dosa yang amalannya dikurangi setiap harinya seperti gunung Uhud. Ya. Atau umpamanya riya. Riya ini dia hanya mengurangi dosa, hanya menghapuskan pahala dari amalan yang ditempelinya saja. Contoh kemarin saya sedekah ikhlas, berarti sedekah kemarin dapat pahala. Hari ini saya sedekah lagi tapi riya, berarti sedekah hari ini nggak dapat. Nah begitu. Ya, jadi ada amalan-amalan itu yang menghapus pahala banyak, tapi tidak menghapus semuanya. Ada yang ditempelinya saja. Ya, ditempeli seperti orang yang bersedekah
mengungkit-ungkit sedekahnya. Kemarin tidak diungkit-ungkit, yang ini diungkit-ungkit karena sakit hati umpamanya kan. Yang ini nggak dapat pahala, yang kemarin dapat pahala. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Sekira cukup, mudah-mudahan manfaatnya. Ya, jam 10 pas ya kan. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu